Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidinal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kali ini kita akan belajar nahwu mustawa robi ya, meneruskan dari selanjutnya yang berarti itu adalah ad-darsu al-khamis. Darsu al-khamis adalah tentang at-taukid. Apa itu taukid? Taukid itu secara bahasa intinya adalah menguatkan sebuah statement ya. Menguatkan sebuah statement. Misal kalau bahasa Indonesia tuh beneran aku tuh udah buka puasa tadi di rumah. Nah gitu kayak beneran, lafadz benerannya. Atau beberapa waktu yang lalu kan sempat viral ucapan cius gitu ya. Cius demi Allah gitu, demi Allah gitu. Nah, sekarang kalau dari segi bahasa, taukid itu apa? Mana taukid adalah at-taqwiyah wa raf'u syakki. Taqwiyah menguatkan dan menghilangkan keraguan. Jadi makna taukid itu adalah menguatkan dan menghilangkan keraguan. eh, Dalam nahwu ini dari segi bahasa atau fungsinya adalah untuk menguatkan atau menghilangkan keraguan. Sedangkan definisinya secara nahwu adalah tabi'at bi ma qabla fi hukmihi al-i'rabi. Tabi' yang mengikuti. Tabi ini bukan tabi bahasa Sulawesi yang berarti permisi ya kalau nggak salah ya. Tabi yang mengikuti lafadz sebelumnya dalam hal i'robnya. Jadi yang diikuti adalah i'robnya. Tapi sebenarnya nanti kalau kita lihat, dia juga mengikuti dalam mufrad, musanna, dan jamaknya. Jadi nanti ada lafaz-lafaz tertentu ya. Gitu. Sekarang apa aja tabi itu? Taukid itu. Taukid ada dua. Yang pertama taukidul lafzi wa yakunu bi'adatil lafzi al-mu'akkab. Taukid lafzi itu dengan mengulangi lafadznya. Jadi lafadznya diulang gitu aja. Misal saya sudah makan, saya sudah makan. Itu ya diulang dua kali. Itu namanya taukid. Atau saya orang Jawa, saya orang Jawa. Nah, itu penekankan kita mengucapkan kata itu dua kali. Itu berarti maknanya sudah taukid. Dan itu masuk kelompok taukid lafzi atau takkit yang caranya adalah dengan mengulangi lafadz yang ditaukidkan. Kalau kita lihat di sini di amsilahnya, nah ini yang hamzah ini. Naam, naam. Diulang dua kali kan? Nah, maka ini bentuk taukid. Inna rasa ilal jahid mufidah mufidah. Jadi dia mentaukidkan naam, naam dan mufidah mufidah. Yang berarti taukid itu bisa dengan mengulang sebuah kata aja. Terserah itu mau kata isim, fi'il atau huruf gitu. Nomor dua, laqad ihtamal ulama binashri kutubihi. Ulama memperhatikan atau concern dalam menyebarkan kitab-kitab mereka. Nah, di sini yang lafadz yang diulang adalah ihtamma. Ya, pengulapan lafadz ihtamma dua kali dan ini adalah eh, tes dengar aja nggak ya? Tes. Ini kayaknya kadang agak, tapi so far sih biasanya dengar aja. Oke, pengulangan lafadz ihtama yang mana itu adalah kalimah fiil dua kali kan ihtama itu juga termasuk contoh taukid lafzi ya, yaitu tadi mengulangi lafadznya dua kali. Wa aqbalal bahisun aqbalal bahisuna. Lafadz aqbalal bahisuna ini diulang dua kali. Ini juga fungsinya kok yang pertama kan ya jumlah fi'liyah ya, yang dia berada di awal jumlah. Kalau kita bahas kemarin di hal jumlah dan apa namanya naat jumlah, ini kan ada dua jumlah ya. Jadi kayak kita harus tahu kalau ada dua jumlah gini, apa fungsi jumlah yang kedua atau posisinya jumlah kedua terhadap jumlah sebelumnya itu sebagai apa. Maka di sini dia yang kedua itu adalah sebagai taukid gitu aja ya. Nah, akbal bahisun ini adalah jumlah yang diulang. Nah, itu nggak masalah. Berarti taukid lafzi adalah pengulangan sebuah lafadz yang mana itu bisa berupa kalimat isim atau fiil, huruf maupun berupa jumlah begitu. Selanjutnya, nah ini yang mungkin agak jelimet ya, agak taukid maknawi. Taukid maknawi ya wa yakunu bin nafsi wal aini wa kullun wa jami' wa ammah wa kila wa kilta. Taukid
maknawi selanjutnya, dan itu dengan menggunakan lafadz nafsun, ainun, kulun, jami, amah, kila, dan kilta. Nah, seperti apa? Kita lihat dulu kaedahnya. Kulun wa jami wa amah li taukidil jam'i wa ma fihi maknal jam'i. Untuk taukidul, ini urutannya jamak dulu ya. Li taukidil jam'i itu menggunakan lafadz wa ma fihi maknal jam'i. Apa maksudnya ma fihi maknal jam'i? Maknal jam'i itu adalah sebuah kata yang dia sebenarnya mufrad, tetapi dia tuh memiliki pembagian-pembagian atau jaza apa ya? Bagian-bagian. Seperti contoh buku. Buku itu kan memiliki bagian lembarannya ya. Jadi misal saya apa ya? Saya telah membaca buku setengahnya. Nah, atau seluruhnya. Berarti maksudnya lafadz kitab itu kan mufrad ya. Kitabun itu mufrad, buku satu buku itu mufrad. Tetapi karena yang kita dia memiliki lembaran-lembaran, punya jaza ya kan, punya ajza, punya juz'un, punya bagian-bagian, maka di situ boleh juga kita menggunakan taukid pakai lafadz kulun, jami, wa ammah gitu. Jadi untuk mentaukidkan jamak bisa dengan kulun, jami'un, sama ammatun. Gitu. Bisa kulun, jami, sama ammah. Nah, kita lihat contohnya di sini. Oh, ini nggak urut ya. Mungkin saya bacakan dulu ya semua kaedah yang nomor 3. Biar kita nanti bisa fokus. Wa nafsu wal ainu li taukidil mufrad wal musanna wal jam'i. Nah, sekarang untuk taukidil mufrad. Untuk mentaukidkan mufrad, nafsun wa ainun li taukidil mufrad wal musanna wal jama' wa tujma'ani ala anfus wa ayun fi taukidil musanna wal jam'i. Berarti untuk mufradnya saja itu nafsun sama ainun. Nah, kalau mau dibuat jamak dan musanna, itu dijamakkan lafadz nafsun dan ainun ke lafadz anfus sama ayun. Nah, anfus ayun. Jadi sebenarnya pakai lafadz nafsun ainun juga, tapi dia pakai dijamakkan ke lafadz anfus dan ayun. Begitu juga untuk taukidul musanna. Untuk mentaukidkan musanna itu di sini kita sudah ketemu pertama pakai lafadz anfus atau pakai lafadz ayun ya. Jadi kalau yang ditaukidkan itu mufrad pakai nafsun dan ainun, kalau musanna dan jama itu menggunakan lafadz anfus dan ayun begitu. Terus kemudian wakila wakilta litaukidil musanna. Nah, ada lagi ya. Ada kila sama kilta. Kila ini untuk musanna mudakar, sedangkan kilta itu untuk musanna muannas. Nah, kalau musanna muannas dia pakai kilta ya. Kalau mudakar dia pakai kila. Wa tu'raban i'rabal musanna idza udifata ila dhamir wa i'rabal maqsur idza udifata ila ismil dhahir. Kalau dia diidhofahkan ke isim dhamir, maka i'rabnya menggunakan i'rab musanna yang berarti marfu bil alif, mansub wa majrur bil ya. Sedangkan kalau diidhofahkan ke isim dhahir, maka dia i'rabnya i'rab isim maksur yang berarti dia marfu bid dhammah muqaddarah, mansub bil fathah muqaddarah wa majrur bil kasrah muqaddarah. Itu nanti ya apa contohnya. Terus kemudian harus ada dhamir ya. Tudhaful fadl kita mana ila dhamir ya'udu 'alal mu'akkad wa yutabiquhu. Lafat-lafat taukid maknawi itu harus diidhofahkan atau diidhofahkan ke isim dhamir yang kembali ke mu'akkad dan harus sesuai. Oke. Sekarang perhatikan contoh-contoh berikut ya kita bahas. Contoh nomor 1. Tasabaku fiqtinaiha nafsiha. Artinya, ini artinya kalau nggak salah ya. Mereka berlomba-lomba untuk menenangkannya. Ya. Sekarang kita i'robi. Tasabaku
itu tasabak ya tasabaku adalah fi'lul madhi ya plus fa'il hum. Tasabaku ada ujama di belakang berarti dia fa'ilnya adalah domir hum. Fiqtinaiha itu nggak usah kita anu dulu ya apa ya i'rabnya nggak usah sih. Fiqtina, tapi saya tulis karena nanti akan ada nafsihanya ya. Fiqtinaiha yang jelas ini majrur. Majrur biharfi jarina nafsiha. Nafsiha. Ini adalah lafadz taukid. Taukid apa? Maknawi. Taukid maknawi karena dia menggunakan lafadz nafsul. Siapa yang muakatnya mana? Muakatnya adalah domirha. Karena ada taukid berarti ada muakatnya kan? Muakatnya adalah domirha. Tasabaku fiktina iha nafsiha. Dia sendiri. Ini ya. Pertama adalah gimana ya? Coba. Muakat sama lafadz taukidnya. Ini adalah domirha, ya kan? Domirha yang berarti itu adalah mufrad mu'annas ya. Dia mufrad mu'annas. Maka kita menggunakan lafadz yang untuk mufrad. Di sini lafadz yang taukid mufrad bisa nafsun, bisa ainun. Nah, di contoh ini dia pakai lafadz nafsun. Oke, cocok ya? Dia pakai lafadz nafsun. Sekarang i'rabnya. Fiktina iha, domir hanya ingat ya, hanya lihat domir hanya. Fi itu kan huruf jar ya. Iqtinai itu majrur bi harfi jarin. Yang memajrurkan iqtinai itu adalah huruf jar fi. Sedangkan ha domir hanya itu majrur. Majrurnya karena apa? Karena dia sebagai mudhofun ilaih. Dia diitofahkan mudhofnya adalah lafadz iqtina. Lalu hanya itu sebagai mudhof ilaih. Maka nafsunya itu juga majrur. Dia ikut majrur nafsiha, fiktinaiha nafsiha. Kok sah. Nah nih ya, di buku ada ya tuh harokatnya ya, dicetak harokatnya nafsiha, dia majrur juga gitu. Fiktinai terus apalagi mengandung domir ya. Karena ini domirnya adalah mufrad muannas, maka dia apa ya apa nih bahasanya ada namanya tuh aid enggak tashtamilu ala dhamir ya dia ada tudofu aja pakai lafadz buku aja tudofu adalah diidofakan tudofu ilal muakkad yang mana itu adalah domirha nafsiha tuh oke dah ya jadi eh, setelah kita bahas jadi mana lafadz taukidnya adalah nafsun. Lafadz nafsunnya ini dia majrur. Kenapa dia majrur? Karena yang dia muakatkan itu adalah domir hanya saja ya. Mereka belum untuk menenangkannya. Misalnya ini kembali ke Maryam misal ya. Maryam nafsiha dirinya sendiri. Maksudnya ya si Maryamnya itu sendiri gitu, bukan keluarganya, bukan anaknya, tapi ya si Maryamnya itu yang di apa namanya ditenangkan begitu. Kemudian contoh selanjutnya tarjamuha nafsaha ila lughatihim. Artinya adalah mereka menerjemahkannya apa ya kayaknya nggak usah aja nafsunya nggak usah kita terjemah ke bahasa mereka. Oke, kita iropi tarjamuha itu adalah fi'lul madhi plus filenya siapa yo? Itu ada wawu ya. Berarti filenya adalah domir hum fa'ilhum
dan maf'ulun bihnya tarjamuha domir hiya. Ha, ya kan? Nah, di situ ada lafaz nafsun. Ada lafaz nafsun. Nafsuha, ya. Ini adalah nafsa, ya. Kalau ada harokatnya gini enak. Jadinya kita tahu siapa yang dia taukidkan. Gimana kita melihat siapa muakatnya? Pertama, nafsun, berarti muakatnya itu harus mufrad, ya. Yang apa ya? Saya tulisin aja. Berarti si muakatnya ini dia harus mufrad karena dia menggunakan lafaz nafsun, ya. Kedua, nafsaha. Nafsun itu dia sendiri adalah bentuknya, bentuk katanya itu kan isim mufrad, ya. Berarti kalau dia bil fathah hukumnya dia mansub. Gitu. Karena nafsah harokatnya di fathah berarti muakatnya itu mansub. Lalu nafsaha dia mengandung domir ha, berarti muakatnya itu harus mufrad muannas, ya nggak apa ya, saya ulangi penjelasan atau penekanan mufradnya, ya. Jadi dia harus mufrad muannas. Nah, kita lihat lafaz sebelumnya mana yang dia tuh memenuhi syarat ini, dia mufrad muannas dan mansub. Jawabannya adalah si maf'ul bih. Berarti muakatnya itu atau yang ditaukiti itu adalah domir ha. Tarjamuha, ini kayaknya kita nggak ngebahas bacaannya ya, biar nggak panjang. Mereka menerjemahnya, ini kembali ke kitab-kitab, ila lughatihim, ke bahasa mereka. Bahasa mereka ini apa ya? Berarti mungkin bahasa selain bahasa Arab. Jadi misal ulama, kalau nggak salah ini tentang ulama dulu yang mengarang sebuah kitab dalam bahasa Arab dan itu ada banyak, ya kan? Dan ada beberapa orang yang berusaha ingin menerjemahnya, begitu. Nah, mereka nih benar-benar menerjemah buku-buku ini, ya. Buku-buku itu betulan mereka terjemah sebanyak itu, setebal itu, begitu, ya. Nah, oke. Nah, sekarang ini udah kayaknya enak dibentuk kayak gini aja, ya. Jadi, dari lafadz nafsun kita tahu muakatnya itu harus mufrad mansub, mufrad muannas dan mansub. Kita lihat lafadz sebelumnya mana yang mufrad muannas mansub adalah maf'ul bihnya ini. Domir hanya nih saya tebelin, ya, biar enak. Salah. Nah, ini saya tebelin. Jadi si muakatnya adalah domir ha. Selanjutnya, lam tujma kulluha. Lam tujma. Lam tujma kulluha. Oke, lam tujma kulluha. Tidak tidak dikumpulkan semuanya. Nah, sekarang kalau kita irobi itu adalah amil jazim, ya, tujma-nya langsung aja. Lam tujma. Ini adalah fi'lul mudhari al mabniu lil majhul. Lil majhul itu kalau dalam bahasa Indonesianya adalah bentuk pasif, ya. Nah, dia adalah bentuk pasif. Gitu. Jadi tidak dikumpulkan. Nah, itu bentuk pasif kan. Bahasa Inggris juga namanya passive voice, ya. Dia bentuk pasif. Dan filenya, atau kalau dia bentuk file berarti namanya adalah naibul fa'il. Naibul fa'ilnya berarti apa? Berupa domir hiya. Kayak tajma wajah kan, dia adalah kalau nggak domir hiya ya domir anta. Nah, kita lihatlah di situ ada lafaz kul luha. Ada lafaz kul, enggak tahu ini kok harokatnya nggak jelas, ya. Kulluha itu domah, ya. Kulluha ini adalah taukid. Taukid maknawi, ya kan? Sekarang kita lihat siapakah muakatnya, siapakah yang ditaukidkan. Pertama, lafadz kulun itu untuk jamak. Oke, dia adalah jamak. Terus kemudian kullu dia bidomah, berarti hukumnya dia marfu. Nah, ha karena dia ada domir ha, ya, ada mengandung domir ha, berarti dia juga harus mu'annas. Jamak mu'annas. Nah, ini ya, dia kan pakai lafadz kulun.
Tadi kita lihat kaedahnya, kulun itu kan hanya bisa digunakan untuk mentaukidkan jamak, ya. Sekali lagi, kulun itu untuk mentaukidkan jamak, bukan mufrad gitu. Maka di sini lafadznya atau fa'il muakatnya itu juga jamak muannas. Nah, kenapa ya dia pakai ha gitu? Ha ini kan sebenarnya untuk domir mufrad. Nah, kita lihat, siapa yang ingat ada kaedah al-qaidah apa? Kullu jam'in ghairu aqilin muannas. Ya, yang artinya semua jamak yang tidak berakal hukumnya muannas. Semua jamak yang tidak berakal itu hukumnya muannas. Berarti udah ketahuan siapa ini si fa'ilnya? Ya, kita lihat aja sebenarnya simpel aja, lihat aja domir hanya dan yang marfu. Lafaz sebelumnya yang dia domir ha dan marfu itu adalah si naibul fa'il. Ini berarti muakatnya adalah si fa'ilnya ini, ya. Si naibul fa'ilnya ini ya, maaf. Dia naibul fa'il ya, bukan fa'il namanya. Begitu. Paham sudah ya? Nah, jadi lam tujma yang dikumpulkan ini juga maka hukumnya dia juga jamak muannas ya. Mungkin kutub tuh kan buku-buku dia jamak kan dan jamak ghairu akil berarti hukumnya muannas. Lam tuhaqqiq selanjutnya. Lam tuhaqqiq amma tu ammatuha. Artinya adalah belum aja ya, belum ditahqiq. Ditahqiq itu kayak diteliti gitu ya. Kebanyakannya atau sebenarnya ini kebanyakan dia belum ditahqiq gitu kali ya, lebih enaknya. Sekarang kita iropi. Lam tuhaqqiq. Sama kayak tadi lam tujma, lam tuhaqqiq. Ya, mana? Lam tuhaqqaq. Lam tuhaqqaq lalu haqqaqa yuhaqqiqu. Lam tuhaqqaq. Berarti dia majhul juga ya. Coba kita lihat di bacaannya ini. Dalam, oh ini malah nggak ada harokatnya. Coba kita lihat. Ini sebenarnya lam tuhaqqaq. Kalau lam tuhaqqaq berarti dia apa namanya? Nggak ada keterangannya. Oke. Lam tuhaqqaq ini yang jelas adalah fi'lul mudhari karena fi'il madhi nggak mungkin kemasukan lam ya. Plus kalau ini lam tuhaqqaq berarti tidak ditahqiq ya. Oke, berarti apa? Fi'lul mudhari al mabniyu lil majhul ya. Fi'il mudhari mabni majhul. Kalau mabni majhul berarti dia memiliki naibul fa'il. Naibul fa'ilnya itu adalah domir hiya. Nah, sekarang kita lihat ammatuha. Ammatu. Ini adalah taukid ya, ini adalah taukid. Kita lihat berarti muakatnya gimana? Muakatnya pertama dia amun, berarti dia harus bentuknya jamak karena amun itu untuk mentaukidkan lafadz yang jamak. Kedua, dia harus marfu karena amatu dia di domah ya. Berarti dia marfu. Kemudian ha domir ha berarti dia muannas. Maka muakatnya itu sama kayak yang contoh sebelumnya. Dia harus jamak muannas yang berarti dia jamak ghairu akil. Karena kalau mufrad muannas, kalau kita ngelihat hanya dari domir ha-nya saja, kita tahu itu muannas. Tapi karena dia pakai lafadz ammatun, sedangkan ini lihat kaidah sebelumnya, lafadz ammatun itu dipakai untuk mentaukidkan jamak. Ini saya blok aja ya, biar hafal kalian. Ammatun itu untuk digunakan untuk mentaukidkan jamak, bukan mufrad. Berarti muakatnya ini bukan mufrad muannas, tetapi dia jamak. Jamak muannas dan pasti dia jamak ghairu akil. Karena kalau jamak yang akil, yang berakal pasti ammatuhunna. Dia pasti pakai domir hunna. Kenapa hunna? Karena dia berakal. Karena dia tidak berakal, maka hukumnya dia mufrad muannas. Begitu. Jamak muannas, maaf. Jamak muannas ghairu akil. Jamak ghairu akil, maaf ya. Maka si muakatnya ini jamak ghairu akil. Yang berarti dia lafadz sebelumnya yang dia tuh marfu dan muannas itu adalah
si naibul fa'il. Berarti ini yang menjadi mu'akadnya. Itu. Selanjutnya, contoh selanjutnya. Walaqad 'allamat darisuna anfusuhum anna rasailhu mufidah. Walaqad 'allamat darisuna anfusahum anna rasailuhu mufidah. Oke. Para peneliti mengetahui bahwa risalah-risalahnya berfaedah atau berguna. Sekarang laqad 'allama. Itu adalah lafaz 'allama. Bentar ya. Alama itu adalah fi'lul madhi. Ada risuna itu sebagai fa'il ya. Lalu ada lafaz anfusu ya. Anfusuhum. Ini sebagai taukid. Maka kita cari tahu siapakah muakatnya. Gimana kita cari tahu muakatnya? Sama kayak tadi, anfus itu adalah lafaz taukid yang digunakan untuk mufrad musanna atau jamak. Jawabannya adalah jamak nih. Anfus untuk litaukidil jam'i. Berarti muakatnya ini dia bentuknya jamak ya. Terus selanjutnya anfusu. Dia di dhammah. Berarti dia marfu. Oke? Marfu. Lalu dhamir hum. Berarti bentuknya adalah jamak mudzakkar. Nah, kalian sekarang lihat apa lafaz sebelumnya yang dia tuh jamak mudzakkar marfu. Adalah lafaz darisun. Berarti ini yang sebagai muakkad. Gitu. Apa ya? Yang penting ya bisa dipreteli. Apa dipreteli? Ya di kalian teliti satu-satu gitulah. Nah, selanjutnya, dhallal bahithuna a'yunuhum yabhathuna an nusakhil ukhra. Wa dhallal bahithuna a'yunuhum yabhathuna an nusakhin ukhra. Artinya adalah para peneliti senantiasa belum berhenti ya. Mereka tuh belum berhenti membahas naskah-naskah lain. Sekarang kita bahas dhalla. Dhalla tuh kalau nggak salah dhalla bata'at hasara laisa. Kana berarti saudaranya Kana ya. Dia saudaranya iya. Karena kalau saudaranya kan dia masuk ini. Berarti dia adalah bukan fi'il ya. Kalau udah berarti dia fi'lun nasikh. Ya fi'il tapi dia maksudnya fi'lun nasikh min akhwati Kana. Dia adalah salah satu dari akhwatnya Kana, maka hukumnya yang ikut hukum Kana. Apa hukumnya Kana? Ada yang tahu? Ada yang ingat? Insya Allah pasti tahu ya. Tansibul isma wa tarful khobar. Dia menasobkan isim dan merofak. Tarful isma wa tansibul khobar merofakan isim dan menasobkan khobarnya. Ingat, fi'il nasib tidak memiliki fa'il dan fa'il maf'ul bih gitu enggak. Dia istilahnya dia bukan fa'il tapi isimnya ya. Al-bahithuna itu sebagai fa'il ya, fa'il marfu bil waw karena dia jamak mudzakkar salim. Selanjutnya ayunuhum ini adalah taukid. Kita cari muakatnya apa? Pertama ayun itu adalah bentuknya jamak. Setelah itu berarti dia marfu. Aduh. Semoga bentar ya. Oke, maaf terpotong.
Nah, dia marfu ya, ayun, lafat ayunnya itu adalah jamak, nu dia di dhammah berarti dia marfu, lalu hum berarti dia mudzakkar, jamak mudzakkar. Akhirnya kita cari mana lafat sebelumnya yang bentuknya jamak mudzakkar marfu, yaitu si fa'il, ya kan? Bahisun itu dia jamak mudzakkar. Lalu tahu dari mana dia marfu? Karena dia jamak mudzakkar salim, marfunya bil waw, dan ini dia pakai waw tidak pakai ya. Berarti dia hukumnya marfu. Berarti muakkadnya adalah lafaz al-bahithuna. Tuh. Laqad 'allamat dari oh enggak. Sekarang jim. Kan al-jam wa tahqiq kilahuma mufidaini. Oke. Ini sekarang kita masuk khusus untuk yang dia musanna ya. Kanal jam'u wa tahqiqu wa tahqiqu kilahuma mufidaini ya, jam'u wa tahqiq kilahuma mufidaini, pengumpulan dan pentahqiqan keduanya bermanfaat. Oke, sekarang kita iropi karena itu adalah fi'lun nasikh ya. Terus kemudian al-jam'u wa tahqiq. Al-jam ini langsung saya jadikan satu. Karena ini dia pakai lafaz kila, berarti dia musanna, jadi kan ya keduanya ini. Itu sebagai ismu kana. Isim kana itu hukumnya marfu. Lalu ada lafaz kilahuma. Ini adalah lafaz taukid. Sekarang kita cari. Kita bahas muakatnya. Pertama, dia pakai lafaz kila, berarti dia sudah pasti musanna. Nah, sekarang kita lihat. Tadi kan kaidahnya kila kilta agak beda ya. Kila kilta kalau dia di ini kilahuma, berarti kilanya diidofahkan ke isim domir. Lihat. Watu robani robal musanna idza udifata ila domir. Kalau diidofahkan ke isim domir, berarti dia menggunakan i'rabnya musanna. Nah, kilahuma dia diidofahkan tudofu ila domir. Dia diidofahkan ke isim domir. Berarti, dan ini maka i'rabnya itu adalah i'rabul musanna. Dia i'rabnya i'rabul musanna. Maka i'rabnya musanna itu gimana? Marfu bil alif, mansub majrur bil ya. Di sini dia menggunakan alif, lihat ini. Kila ada dia pakai alif kan, nggak pakai iya. Berarti dia i'rabnya adalah marfu. Gitu. Berarti i'rabnya adalah marfu, ya. Ini mungkin akan agak panjang, mungkin saya kurung ya, karena ini kayak sepaket gitu. Berarti muakatnya ini dia pertama dia musanna, kedua dia marfu, ketiga mudzakkar atau muannas huma. Kila, maaf, kita nggak lihat dari humanya, tapi kalau dilihat dari lafaz kilanya. Kila itu untuk mudzakkar, nanti kalau muannasnya kita pakai lafaz kilta. Berarti muakatnya ini adalah mudzakkar. Sekarang kita cari lafaz sebelum yang dia tuh musanna marfu mudzakkar. Saya blok biar fokus di sini. Nah, apa lafaz sebelumnya yang dia tuh musanna marfu mudzakkar? Ya ini. Al-jam' wa tahqiq. Dia adalah musanna, ya kan? Dan dia marfu. Dan keduanya mudzakkar. Gitu. Bahkan ketika salah satunya muannas pun itu ya tetap yang apa ya? Kita ngambil hukum mudzakarnya gitu. Misal Maryam dan Ali, ya itu kita pakai humanya tuh huma mudzakkar ya. Selanjutnya ini enggak blok. Ihtamal muhakkikuna bin nuskhotaini. Bin nuskhotaini apa? Kiltaihima. Oke. Sekarang kita kita artikan dulu. Para peneliti, muhakik ini intinya para peneliti ya, para pelajar gitu, apa ya, kayak fokus aja. Saya akan fokus pada dua naskah. Benar-benar kedua itu gitu ya.
Nah, sekarang kita iropi. Ihtama itu adalah fi'lul madhi. Al-muhaqqiquna itu adalah fa'il, ya. Fa'il marfu bil wa karena dia jamak mudzakkar salim. Bin nuskhotaini itu majrur bil ya li annahu musanna. Apa yang menjerkan dia ya B-nya itu ya, ada huruf jar B. Oh, mungkin saya tambahin aja. Harfu jarin plus majrur. Jar majrur ya. Nah, sekarang ini ada kiltai. Kiltaihima. Kita tahu kilta itu adalah lafadz taukid. Sekarang berarti kita harus mencari siapa muakatnya. Pertama, dia pakai kila dan kilta. Dia pakai kilta, berarti dia sudah dipastikan musanna, ya. Kedua, sama kayak yang di atas tadi, dia diidhofakan ila domir. Tudofu ila domir. Ntar saya kurung aduh, mudah-mudahan tidak terganggu ya, itu ada yang lagi rapat tuh. Tudofu ila domir berarti irobnya menggunakan irobul musanna. Irobul musanna itu marfu bil alif, mansub majrur bil ya. Di sini dia kiltai, dia pakai ya. Berarti ada dua kemungkinan, entah dia mansub atau mana tanda miring nih ya. Ini harus tanda miring karena ini bukan pilihan pakainya aja. Nah, mansub atau majrur. Dia pilihannya kalau nggak mansub majrur karena dia menggunakan ya. Kemudian selanjutnya kiltai, pakai kiltai berarti dia muannas. Udah ketahuan ya. Berarti muakatnya itu musanna, musanna muannas. Kemudian dia kalau nggak mansub majrur karena di sini dia bil ya. Kalau bil alif dia marfu, kalau bil ya berarti dia kalau nggak masuk majrur. Kita lihat lafaz sebelumnya. Ini ada nuskhota ini. Ada tak ya, ada tak nuskhota ini berarti dia muannas dan ada pakai ya berarti dia musanna, musanna muannas. Nah, karena dia pakai ba berarti dia majrur, maka jawabannya yang majrur. Dan muakatnya ya lafaz ini. Lafaz nuskhota ini. Berarti para peneliti benar-benar fokus di dua naskah ini aja, benar-benar naskah ini gitu. Maka jangan kalian salah tebak muakatnya tuh muhakikun karena nggak nyambung. Muhakikun itu jamak, sedangkan kiltai itu dia musanna. Musanna muannas dan kalau nggak masuk majrur, sedangkan muhakikun itu fa'il dan dia marfu. Berarti nggak cocok ya, tiga-tiganya itu nggak cocok gitu. Tapi kalau nushota ini yang jadi muakat itu cocok sudah. Tuh. Oke, contoh terakhir. Kok terblok ini? Nah, dah. Ulal amalaini afa dal ilma. Artinya adalah kedua apa ya, pekerjaan atau ya pekerjaan aja. Perbuatan entahlah apa ya, enak soalnya bahasa yang enak tuh apa ya, kedua pekerjaan tersebut bermanfaat pada ilmu. Nah, oke. Sekarang ini ada kila dan kilta. Kila yang dia diidofahkan ke amalaini. Dia tudofu ila zahir. Dia diidofahkan ke isim zahir. Kalau dia diidofahkan ke isim zahir, kita lihat kaidahnya di sini. Nih, kalau tudofu ila zahir berarti irobnya irob maksur. Berarti irobnya ya robul maksur. Karena dia irob maksur berarti apa irobnya maksur? Marfu mansub majrur itu bil harokah muqaddarah. Marfu'nya bil dhammah muqaddarah, mansubnya bil fathah muqaddarah, majrurnya bil kasrah muqaddarah. Yang berarti kila ini nggak ketahuan dia apakah marfu mansub majrur. Kenapa? Ya karena dia nggak ada harokatnya gitu. Kita nggak bisa nebak. Oh ini marfu mana dhammahnya?
ya muqaddarah ya kan, karena dia i'rabnya i'rabul maksur. Mansub, fathahnya juga nggak bakal kelihatan, majrur nggak kelihatan juga. Kenapa dia i'rabnya maksur? Karena dia diidhofakan ke zahir. Kalau tadi kan tudhofu ila dhamir ya. Karena dia i'rabnya i'rabul maksur, maka ya sebenarnya dia nggak ketahuan. Dan sebenarnya ini lihat kaidah keempat ya. Tudhofu alfadhu taukid mana ila dhamir. Lafat taukid maknawi jika berarti jika dia berfungsi sebagai taukid, maka harus diidofahkan ke isim domir. Maka kalau dia diidofahkan ke isim dohir, fungsinya itu bukan sebagai taukid. Dan jika diidofahkan ke isim zohir ya pakai ini. Zohir. Kalau diidhofakan ke isim zohir, maka fungsinya bukan taukid. Bukan taukid sini, maksudnya entah itu taukid lebih ke taukid secara nahwunya ya. Karena kalau dia fungsinya sebagai taukid yang dalam ilmu nahwu, maka dia harus diidhofakan ke isim domir begitu. Karena ini dia diidhofakan ke zohir, maka fungsinya bukan taukid. Nah, maka kita tidak perlu mencari siapa muakatnya. Karena dia diidhofakannya ke isim zohir. Begitu. Nah, nih, kurang nih afadal ilma. Nah, kalau mau kita, ini i'rabnya jadinya apa? Pertama, kila itu adalah kalimat isim. Ya, dia dia adalah kalimat isim. Kalimat isim di awal jumlah berarti fungsinya dia sebagai mubtada. Gitu. Kilanya mubtada ya. Plus maksudnya al-amalaini itu sebagai mudhafun mudhaf ilahnya gitu. Berarti sini kita nggak perlu mencari siapa muakatnya karena dia fungsinya tidak sebagai taukid. Kenapa dia tidak sebagai taukid? Karena dia diidhofahkan ke isim zahir. Begitu ya. Ini lihat nih. Idza udifata ihdahuma ila ismi dzahir falasat li taukid. Kan fungsinya tidak sebagai taukid. Wa tu'rabu i'rabal maksur kama fil misal as-salis. Sebagaimana contoh yang ketiga begitu. Oke, sekarang ntar ya. Oke. Oke, baik kita lanjutkan ya. Kemarin tuh kepotong ya, cuma mungkin nggak kelihatan di video ini. Oke, kemarin sampai ini taukid. Ini belum kita bahas tadribatnya ya. Sekarang kita akan membahas tadribatnya. Akbil tadrib awal. Akbil kula jumlah bitaukid maknai munasib fatbutha bisyakli. Oke, jadi ini disuruh ngasih taukidnya ya, taukid yang sesuai. Pertama anas. Tadrib awal nomor 1 an-nasu titik-titik yafuna an-nasu titik-titik yafuna. Ini dia dibuat jamak. Kenapa? Karena ini fi'ilnya yafuna ya kan. Anas itu dia secara lafaz mufrad ya. Maka dia berkata dia sebenarnya bisa digandengkan dengan domir mufrad, tapi ada juga yang dia meskipun lafaznya mufrad tapi maknanya tetap jamak. Wallahu alam. Oke, sekarang kita buat dia jamak. Maka kemarin kita belajar jamak tuh nanti bisa pakai kulun, jami, ammah, ayun, anfus ya. Nah, sekarang karena dia jamak kita pasang semuanya. Kul annasu berarti dia harus saya tulis ini. Muakatnya dia pertama jamak mudzakkar ya. Jamak mudzakkar dan marfu karena dia sebagai mubtada. Berarti jawabannya di sini adalah boleh kita berkata kulluhum, ammatuhum, jami'uhum,
Jami'u. Saya kasih harokat ya, biar nggak keliru. Jami'uhum, terus a, yunu, hum, sama an, fu, suhum. Nah, ini ya, jawabannya bisa 4 ini. Kuluhum, ammatuhum, jami'uhum, ayunuhum, anfusuhum. Terus, nomor 2. Nah, karena ini dia musanah ya. Askanallahu adama wa zaujatahu titik al jannata. Muakatnya ini muakat yang ingin kita taukitin itu adalah Adam wa zaujah. Berarti dia musanna mudzakkar. Ingat, ketika dia ada pasangan laki dan perempuan dua orang, maka itu domainnya kita pakai musanna mudzakkar, bukan musanna muannas ya. Lah isi katanya. Oke, musanna mudzakkar, kemudian i'rabnya apa? Askana itu fi'il, Allah itu fa'il. Berarti Adam wa zaujatahu dia mansub. Nah, maka jawabannya adalah maaf ya, kebanyakan es buka. Berarti jawabannya kalau musana itu bisa pakai anfus, ayun ya kan, kemudian kila atau kilta. Kita pakai yang kilanya dulu. Kita lihat kila wakil atau kita musana waktu roban irobal musana idza udifata ila domir. Karena diidofakan ke isim domir, maka dia irobnya irobul musana dan dia memang sebagai taukid. Berarti mansub kilai ya. Ilaihima. Ilaihima atau anfusa huma atau ayuna huma. Nah, seperti ini. Anfusa huma ayuna huma. Oke, silakan lanjutkan ya. Akid mata tokot taukid dan maknawian. Di sini disuruh ngasih taukid maknawi. Tadrib sani. Nomor 1. Al-akhu Nah, kita jawab aja ya. Al-akhu titik-titik mir'atu akhihi. Saudara laki-laki itu adalah cerminan saudaranya. Berarti al-akhu mufrad. Kalau mufrad kita pakai nafsu. Nafsuhu mir'atu akhihi. Mir'ah. Mir'ah itu cermin ya. Akad dan taukid dan lafzi. Kalau lafzi gampang ya. Tinggal kita ulang aja lafadznya. A'rif ma tahta. Nah, ini menarik nih. Tadrib robe a'rif ma tahtahu khot. Nomor 1, al-mu'minuna kulluhum ikhwatun. Berarti karena ini diidofakan ke isim domir, kita udah bahas tadi ya sebelumnya, bahwasanya lafat-lafat taukid maknawi ini, jika dia diidofakan ke isim domir, maka fungsinya sebagai taukid. Tapi kalau diidofakan ke isim dohir, fungsinya tidak sebagai taukid. Berarti nomor 1, lafat kulluhumnya itu sebagai taukid karena dia didofakan ke isim domir. Ini akan saya jawab semua ya. Kulul mu'minina ikhwatun. Ini dia didofakan ke isim dohir, berarti dia bukan sebagai taukid. Maka nomor 2 itu sebagai mubtada. 3. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Ininya taukid nama irobnya aja biar enak. Al-mu'minina berarti marfu. Mubtada berarti jelas marfu. Ini taukid. Pas saja malaikat dia marfu karena yang dia ikutin itu sebagai fa'il ya. Hadrakul tulab nomor 4 dia sebagai fa'il karena dia diidofakan ke isim zohir berarti bukan taukid. Hadratulab jami'uhum ini dia sebagai taukid karena dia diidofahkan ke isim domir dan dia hukumnya marfu karena yang matbu'nya atau mu'akadnya dia sebagai fa'ilnya hadrat. Kalau itu dukatil ardu dakan dakana. Daka kedua ini tentu adalah taukid. Taukid apa? Taukid lafzi karena dia dengan mengulang lafadznya. 7. Kilta syajarotani musmirah. Nah, ingat ini diidofakan ke isim dohir berarti dia bukan sebagai taukid mubtada karena dia di awal jumlah. 8. Ini nomor sisro ini taukid sama kayak tadi taukid lafzi ya. 9. Asyadani kiltahuma ini taukid karena dia diidofahkan ke isim domir dan marfu. Kenapa? Karena muakatnya dia sebagai mubtada.
10. Asjadallahu jami'al malaikah. Ini diidhafakan ke isim dohir, berarti dia bukan sebagai taukid, melainkan asjada dia maf'ul bih ya. Maf'ulun bih. Gitu. Oke. Udah, ini kita skip aja kok latihan yang lainnya. Baik, semoga video ini bermanfaat. Semoga kalian semua bisa memahami penjelasan saya di bab ini ya, pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.